Keluarnya dia gas. Gas seperti Coba, kayak ini gas. Ini nggak masih ada nih. oh, kenceng. Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini gua ke tempatnya Om Puguh di daerah Cibubur di Radar Ori, Overtune. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang pernah dulu ngalamin drag di tahun 2000-an awal kayaknya. Nah, dia ada di sini ada penonton setia kita ini sebelah kanan. Itu Om Puguh itu sudah menerapkan teknologi US. Jadi ada sebenarnya sih part pendukung ya yang sempat diadopsi ke YZ ya Om? Ya, YZ 250. YZ 250. 2 tak. Cuman hari ini sebenarnya kalau teman-teman datang ke sini, Om Puguh itu konsentrasinya sudah ke motor-motor besar. Itu R6 juga ya Om? Iya. R6, ini R6 juga, ini apa Om? IR. Oh, Kawasaki ER6, 600 cc juga. Ini Om? 650. 650. Ini Ninja 2,5 bore up. Oh, rubahannya begini Om? Iya. Makanya. Nah, gue sebelum memulai obrolan kita tadi, sebelum gue ngonten ini maksudnya, tadi gue sempat ngobrol mengenai kinerja mesin yang ketika misalkan dia sudah top speed terus disuntikin dengan gas segar, NOS, nitros itu. Nah, sebenarnya Om, yang menarik adalah ini teknologi sebenarnya sudah lama di Amerika. Memang mainan mereka tuh begitu. Iya, mereka mengadopsi ini untuk trek-trek drag. Di sana biasanya motor-motor yang sudah cc-nya besar, top fuel atau funny bike, dia udah pakai itu. Termasuk funny car juga kan Om ya? Ya. Kalau funny car apa lagi Om ya? Dia emang dari awal emang Iya. itu malah mesin jet kali ya? Karena dia tidak, kalau Amerika itu kan tidak mengadopsi turbo sebetulnya. Kalau turbo kan ke Jepang arahnya. Oh. Jadi mereka mengadopsi nitros itu. Terus gini sebenarnya Om, ada kalau nggak salah ya mungkin eranya NOS itu berbarengan juga dengan, kalau mungkin dulu sempat Om nonton filmnya tuh Fast to Furious kalau nggak salah. Itu kan apa ya mungkin ya, cara si orang Amerika dagang tuh melalui film kan salah satu juga. Iya. Akhirnya kan jadi kita tahu tuh NOS mobil dipencet terus gitu kan. Nah, kalau diaplikasiin di motor sendiri Om, mungkin Om bisa salah satu pionirnya istilahnya kali Om ya. Karena tahun berapa Om pasang ini? Saya itu awalnya pakai, ya tadi seperti saya bilang dulu tuh tahun-tahun 2005 itu, 2004, 2005 tuh orang kiblatnya kan ke Thailand semuanya gitu. Kita itu karena basic kita YZ 250 dan orang Asia itu kurang suka pakai drag pakai itu gitu. Nah, Nggak cukup populer saat itu. Akhirnya kita coba, kenapa kita nggak coba NOS aja gitu. Toh kita kan banyak cara menuju Roma. Ya, istilahnya begitu Om, bener Om. Jadi kita banyak ya cari yang beda dari yang lain, karena kita mau nyari part racingnya YZ itu sendiri nggak ada. Artinya terus base itu kan motor trail yang notabene cuman buat Cepet-cepet. low mid gitu ya. Sedangkan di drag itu kan butuh top speed juga gitu. Nah itu makanya kita merubah konsepnya itu motor supaya dari low mid high itu masuk semuanya gitu. Itu buat 201 Om? Sampai 402 waktu itu Om? Waktu itu eranya masih ya banyak 201-nya. Banyak 201-nya ya. Lalu gini Om, ini NOS yang memang biasa dipakai di mobil juga? Sama. Nggak ada bedanya? Nggak ada beda. Ini satuannya apa namanya Om? Satu tabung ini dia gimana sih Om? Di kilo apa? Ya ons, ini ons. Oh ini ons. Iya, satuan maksudnya volumenya ya. Volumenya iya. Ons. Nah, itu kalau ukuran segini ini kalau kita pakai di motor 250 cc, kalau kita pakai step 3 aja, itu paling 9 detik ini habis. Segini? Iya, habis. 9 detik itu misalnya di top speed nih Om? Iya, kita berapa kali setting, coba ya. Ya kalau kita drag butuh waktu misalnya cuma 6 detik ya, kan kita nggak dari awal bukanya. Dari gigi 2 full throttle baru pencet. 2 pencet. Full throttle, dia harus full throttle dulu baru bisa. Kalau nggak digas full? Nggak bisa karena udara yang masuk nggak cukup. Oh.
Berarti ada tekniknya lagi ya? Iya. Oke, Makanya dia ada switch di throttle, di throttle gas dia ada switch. Ada dua pilihan, kita full throttle klik atau kita pencet. Oh, ya itu sih mekanis aja. Mekanis. Lalu gini, setelah Om pasang ini, itu berarti gini, mesin itu murni standar apa Om udah colek-colek juga tuh Om bloknya? Iya, jadi exhaustnya segala macem. tanpa ini kita harus kencang dulu. Oh, jadi jangan sampai salah inian ya, Ya, salah apa namanya? Salah Berarti kan konsep ya. sebenarnya waktu itu kita udah berpikir torsi yang besar. Karena kalau kita pakai high RPM berarti kompresi tinggi, dengan pakai ini pasti hancur semuanya gitu. Oh. Jadi kita pakai low kompresi, berarti kita jalan pakai torsi. Makanya pemilihannya waktu itu pakai 250 cc yang aslinya itu RPM-nya 8.000 ya. Kita rubah pengapiannya pakai yang tahun lama yang masih bisa unlimit. Misal gini Om, itu diaplikasiin di 2 tak, saat itu YZ, CDI. Kalau misalkan pengaturan dia masuk ke dalamnya itu sendiri ke ruang bakar gitu ya Om, itu dia melalui mekanis juga berarti? Ya tadi tuh yang ada ceklik-cekliknya itu, kalau di full throttle, apa dia sebenarnya ada kayak elektrik? Panjang nih urusan ini. Nggak apa-apa Om. Om bagi aja yang mau dibagi. Kalau saya nggak masalah. Nah, artinya ngejelasinnya kita step-step. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan sebenarnya NOS itu terbagi dua ya. Ada yang sistem wet, ada yang sistem dry. Apa? Sistem apa Om? Wet Basah dan kering. Dan kering. Nah, kalau yang di karburator udah pasti harusnya pakai yang wet. Karena dari wet itu ada jadi mau masuk ke mesin itu ada sebelum dari NOS ke solenoid dulu. Dari sini ke solenoid dulu. Dari solenoid ke trigger. Ini yang trigger ini. Nah, ini loh, ada cagaknya gitu teman-teman. Gue juga baru lihat. Jadi trigger ini kan ada satu buat bensin, satu buat NOS. Nah, kalau dari bensin kan nggak mungkin kita alirin begitu aja. Dari bensin itu masuk ke fuel pump buat mendorong bensin. Sesudah bertekanan, dia masuk ke solenoid lagi. Solenoid baru lari ke sini. Jadi begitu kita pencet, dua-dua itu masuk ke sini. Nah, itu diatur dari spuyernya, spuyer bensin berapa, spuyer NOS berapa gitu. Saya kira mah dia tinggal langsung jrot aja, dua jrot masuk. Enggak. Ngumpul, tekanan makin gede, makin kenceng. Saya pikir sesederhana itu. Ternyata ini juga ada. Ini ada apa namanya nih? Bisa spuyer ini Om? Iya spuyer. Spuyer itu tetap disebutnya spuyer ini Om? Iya jetting karena ya itu kita butuh itu berapa jetting untuk bensinnya, berapa jetting untuk NOS-nya. Jadi awalnya kita nyeting motor itu. Ya, Om? Iya karbu. Seperti itu. Jadi kita setting motor itu benar-benar udah kencang dulu. Kalau kita butuhnya saya tinggal pencet. Jangan saya waktu itu bikinnya nggak yang gua harus pakai NOS terus, enggak juga. Karena waktu itu masih ada perdebatan ya. Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh, karena kan saya pikir free for all kan udah ketahuan ya, free bebas, for all ya, udah jelas ya. Bebas. Jadi bebas aja, yang penting cc dibatasin 250 maksimum. Cuma Itu mungkin aja. penambahan ini juga jadi sedikit bukan permasalahan, tetapi pro kontra ya. Pro kontra. Bukan itu yang dibahas, tetapi nggak bahas masalah itunya. Oke. Saya justru bahas masalah teknologinya Om. Cara setting NOS sendiri setelah terpasang tuh kayak tadi, dia juga tetap harus nentuin spuyer. Kalau misalkan di karbu kan berarti kan tergantung venturinya juga Om. Berapa besar itu karbu begitu kan? Iya, itu Berapa bukaan nentuin ininya. throttle-nya ya. Nah, kalau di NOS gimana cara kita menentukan kayak NOS-nya kebasahan nih, NOS-nya kekeringan? NOS itu kita taruh trigger itu, taruh sistem itu setelah karburator. Jadi di intake kita suntik ini. Ini mesin head sini berarti? Iya, mesin di sini. Iya. Kita suntik ini. Baru ke mesin ya. Jadi kalau kita bikin draw spuyernya, misal spuyer NOS-nya 10, spuyer bensinnya 10. Itu efeknya yang terjadi tuh motor liar, kering. Jadi kalau kita main di 200 meter bisa masuk 4 gigi gitu. Pendek-pendek, tapi kuat benar. Jadi tapi kadang efeknya kalau kita nggak pakai ban yang traksinya bagus, sliding terus. Malah spin terus. Akhirnya kita
spuyer itu jetting bensinnya itu yang kita banyakin, jadi timbulnya G-force. Makanya saat itu saya pakai cuman 2 gigi. Start, udah full throttle, oper 2, pencet nos. Itu akan jadi G-force panjang. Memang jadi napasnya lebih panjang Om? Panjang. Jadi sebetulnya berapapun yang kita kasih, bensin yang kita kasih akan menjadi tenaga kalau kita mix dengan nos itu sendiri. Sensasinya sama Nos kayak itu kita kayak sistem. main PS nggak sih Om? Kalau main PS kan ini G-force. udah kenceng nih, dipencet tuh. Kita akan G-force kedorong. Tetap begitu ya? Iya. Kuat. Ya, cuman ini kan real gitu maksudnya. Real. Gitu. Ya harus kuat pegangnya juga, takutnya ketinggalan orangnya. Itu berarti karena itu masih karbu, misalkan pengaturannya dia di TPS-nya gitu, dibukaan gasnya Om. Di RPM tertentu dia baru kerja kan? Enggak. Oh enggak. Jadi memang harus full throttle karena kan begitu nos sama bensin itu masuk, itu harus dibarengin sama udara yang besar masuknya. Kalau kita nggak full throttle, udaranya nggak cukup, nosnya nggak sempurna. Kita setting di full throttle. Dia misalkan masuk ke ruang bakar gitu Om, kurang oksigen sendiri pun, misalnya kurang oksigen gitu, dia tetap kebakar nggak Om tapi Om? Tapi tetap jatuh, jadi jatuh. Karena nggak ada udara dong, nggak ada bantu pembakaran. Ya harus makanya harus pakai full throttle. Karena, Jadi fenomena ya bolak-balik. Dia kan begitu RPM-nya tinggi kan dia nyedotnya makin kuat. Udara yang masuk harus banyak dan akhirnya kita memang harus full throttle. kandungan yang di dia Om, selain si nitro itu sendiri, apakah dia setiap si gasnya ini dia itu sudah ngandung oksigen Om? Jadi yang sebenarnya tanpa ada oksigen pun dia akan kebakar gitu maksudnya Om? Itu mungkin ya, saya kurang paham di situ. Itu mungkin ada itu, tapi kan logikanya di ruang bakar itu harus ada udara yang masuk ya, harus ada udara yang masuk. Tapi di situ jelas ada titik bakar ya. Oh. Ada daya bakar ya. Oke. Itu saya udah dong. Ibaratnya kalau misalnya kita sistem wet, tanpa kita setting bensin, kita pasang nos saja, itu yang ada pistonnya jadi bubuk. Nah, ini akhirnya Om beralih ke piston. Di pistonnya sendiri nih Om, katakanlah piston, Om dulu pakai berapa ya pistonnya? 72? Pistonnya itu 68 sama 68 stroke. 68, diameternya 6, hampir 7 cm lah. Ya. Nah, kalau tanpa dia, konsentrasi yang dapat ledakan itu seberapa persen sih Om dari si penampang pistonnya sendiri? Ketika ditambahin ini jadi lebih gede lagi ledakannya. Sebetulnya full. Itu sih kalau ngitung begitu ya, kalau namanya combustion chamber ya tetap full ledakan. Cuman begitu pakai ini kan ada sistem baru yang masuk yang membakar ini, memasukkan bensin dan bensin sebesar-besarnya dia harus kebakar gitu. Makanya dibarengin sama nos ini gitu. Nah, itu kalau makanya saya bilang nggak bisa pakai kompresi tinggi saat itu juga. Kita udah main kompresi rendah, ngandelin torsi itu dari zaman dulu gitu. Jadi ibaratnya saya bilang tadi, kalau kita mau jalan pakai torsi ya torsi aja, RPM nggak harus tinggi. Tapi kalau kita mau jalan pakai RPM berarti kita harus tinggiin kompresinya kan, jelas. Kalau kita tinggiin kompresi berarti combustion chamber ruang bakarnya kecil. Nanti nggak kuat itu ngebakar, itu nggak, kurang besar tenaga yang dihasilkan. Materialnya akhirnya yang ketekan. Detonasi semua. Kalau selama Om coba waktu itu pakai partnya berarti part bawaan itu motor sendiri Om? Apa Om juga udah ketika pakai ini, berarti gue pistonnya gue harus pakai yang lebih? Harus, itu sebenarnya harus. Ya dulu kita pakai karena saya bilang saya kan ngeriset, maksudnya ini tekanannya berapa, butuhnya tekanan untuk pembakaran ini. Ini kita bawa ke lab dulu. Itu kekuatannya berapa. Jadi mungkin dulu yang bisa pistonnya Om? Piston. Itu dulu mungkin yang bisa pakai kayak Wiseco atau JE itu dengan kekuatan, dengan kekerasan tertentu gitu. Itu pun harus di low kompresi. Low kompresi itu selain tidak menarik terlalu tinggi RPM, selain itu ledakan yang terjadi makin besar karena combustionnya ruang bakarnya besar gitu. Om pernah ngalamin, ya nggak tahu deh, pernah ngalamin kegagalan nggak, maksudnya ketika lagi trial error waktu itu terus? Waktu itu, apa memang Om sudah hitung semuanya berarti? Kita udah hitung, udah oke. Waktu itu lebih ke apa ya?
Jadi setelah motor istirahat balap, ini kan hose-hosnya nos ini kan kalau kita pakai 2 tak kan dia campur bensin campur oli kan. Nah itu ruangnya itu koroner lah, penyempitan. Nah pada saat kita mau latihan, mau nyeting, kita kan ada namanya perspap ya, dites dulu, dipencet dulu supaya dia keluar. Saya nggak duga bahwa itu bensinnya nggak keluar gitu, hanya nos aja, ya kan kelihatannya kabut aja. Nah itu yang terjadi begitu setting, pencet, karena si bensinnya nggak ada, hanya nos aja, akhirnya pistonnya di bagian atasnya jadi bedak lah, jadi Ngerupus abu. gitu. Ya, dia akan nekan itu semua. Berdasarkan pengalaman dari situ, akhirnya dihitung lagi ulang semuanya. Enggak, lebih ke maintenance. Kalau ngitung udah awalnya udah dihitung. Emang udah segitu udah berarti? dihitung. Maintenance saja. Jadi itu hose-nya kan kecil dia, paling diameternya 1,5 mili. Karena dia butuh tekanan tinggi. Kalau gede, kalau besar dia nggak neken dia. Jalannya lemot ya. Ya, Trut. gitu. Iya. Dia udah Amerika udah hitung waktu itu. Wah, ini salah satunya apa nih Om? Kecil banget ini, ya kayak spuyer sih. Iya, ini spuyer-spuyernya itu memang dia karena sebagian pakai Apaan nih? apa? Nitros itu kan sebenarnya lengket. Jadi kalau kita pakai bahan-bahan spuyer yang bahannya layaknya spuyer kan kayak kuningan itu kan, itu nggak bisa. Dia akan menyempit lama-lama. Makanya bahannya stainless semua. Semua yang berbahan bakar metanol itu jalurnya semuanya harus stainless. Oh. Kalau enggak nanti dia lengket, koroner mengecil, itu bahaya. Itu yang bikin macet lah, telat iya itu. bensin apa segala macem. Iya, kita hitung udah benar, udah setting udah enak. Ya kan ada saatnya kita nyeting lagi karena ada perubahan, ya itu aja. Iya. Lebih ke maintenance-nya, kalau apalagi yang kita bicara 2 tak yang harus pakai oli samping. Ya. Oli samping. Iya. Ya itu Om pakai itu ya, pakai 2 tak waktu itu kan. 2 tak ya. Nah kalau yang sekarang kan emang mungkin banyak teman-teman juga sudah mau mencoba sebenarnya Om. Basisnya mau udah 4 tak, Nggak sudah masalah. injeksi segala macam. Emang lahirnya dia di 4 tak kan, nos itu lahirnya di 4 tak. Ya pada waktu itu ya mungkin karena Om dan teman-teman punya sudut pandang sendiri akhirnya mau nyoba nos begini dimasukin di engine yang basisnya 2 tak begitu 2 Om. tak. Lah, Ya nggak mungkin. kita seneng orang bilang nggak mungkin, kita bilang mungkin. Iya. Coba akhirnya bisa nyoba. Nah, ini seperangkat berarti kan nggak hanya ini berarti dong. Iya, Terus ke banyak. apa namanya pipanya. Iya. Nanti next time kita bahas, ada sampelnya nanti lah gitu. Itu kalau boleh tahu Om, seperangkat di motor itu anggarannya berapa sih kira-kira Om kalau nos itu sendiri Om? Itu kan sebenarnya fluktuasinya tergantung dolarnya. Oh ya. iya. Nah, bicara yang tahun dulu Iya, Om. makanya. Tahun dulu Iya, Om ingat? dulu sekitar 28-30 juta dulu lah. Maksudnya saya kurang tahu dengan fluktuasi sekarang. Ya bisa sih ditanyain sama distributornya, nanti kan ada saya katakan saya. Buset, sekarang udah berapa kali lipat ya? Zaman dulu dolar masih berapa Om? Enggak lah, belum. Udah. Itu kan saya terakhir pakai nos itu 2000, saat kita masih aktif itu 2010-an mungkin ya. Iya 2010 ya enggak Itu juga pun nggak 15.000, Om. saya bus semuanya, enggak. Ya biasa aja gitu. Kalau memang namanya ada pressure nih gitu, ya udah kita pakai gitu saat-saat tertentu. Segini ini berapa tadi ukurannya berapa ons gitu ya? Berapa kali pakai Om? Berapa kali Tergantung. pencet? Kan saya bilang tadi kebutuhannya. spuyernya kalau semakin besar, kalau di motor kecil ya bisa 10-12 detik gitu. Kalau di motor yang 250 cc yang notabene perlu banyak, ya paling 9 detik habis itu. 9 detik. Ya nanti ada beberapa botol, jadinya ada di apa namanya? Paralel. Isi ulang. Emang nggak bisa Om, satu rangkaian itu ada 2 tabung gitu? Keberatan nanti motornya. Kita ganti tabung yang besar juga bisa. Oh yang lebih gede lagi Ada. ya? Oh, ada lagi Om? Ada. Ini lebih praktis aja, ekonomis kalau dibawa. Iya. Nggak terlalu berat. Kalau buat mobil kan besar-besar dia. Iya bener Om. Iya besar, gendut-gendut kayak tabung Ya, Harley tabung begitu apar ya, gitu. kayak tabung apar tapi pendek. Iya. Terus gini, ada lagi masalah yang mungkin kalau kita mau merunut lebih jauh Om, apakah nos ini
sebenarnya dia engine killer Om. Kategorinya nggak sih Om? Dia bakalan membunuh si mesin itu sebenarnya Om. Karena kan mungkin si pabrikan meskipun dia racing part begitu Om, dia bukan racing part, dia sistem. Oh, sistem ya? Sistem. Nah, ketika dipasangin sistem begini, itu tingkat stresnya kan tinggi banget Om ya, di ruang bakar itu yang Om. harus kita pikirkan. Makanya tadi kita harus bisa ngeriset piston. Yaitu kita melibatkan engineer-nya banyak banget itu Om. Ya, Om ya, sendiri semua, aja ya. Semua juga kan harus ngelibatin, makanya banyak teman-teman gitu kan. Jadi kita riset piston ya di pabriknya kita butuh, karena yang punya alat kan mereka gitu. Kita buat apa sih pakai gini, orang kita nggak. Cuma bisa 1 biji doang lagi. Enggak, itu emang udah skala pabrikasi Om kayak gitu. Iya. Jadi kita kan misalnya kurang kuat di coating lagi di bagian top pistonnya harus di coating. Karena kan dia pembakarannya luar biasa. Di poin ledakannya gitu kali Om ya? Iya, di combustion di top. Dia daya ledaknya Om, misalkan gini, bensol itu berapa ya ininya ya, oktannya ya? 105. 105. Ketemu lagi sekarang ada yang namanya mungkin yang racing fuel. Iya, racing fuel, ada VP, ada ELF. Dari dulu ya? Nah, itu sekarang kan juga sudah mulai masuk ke mesin motor gitu Om. Nah, tambah lagi ada lagi sekarang yang sudah mulai pakai nitro yang dicampur sendiri. Itu kan perkembangan udah luar biasa gitu Om. Dia daya ledaknya Om, berapa kali sih sebenarnya ketimbang si racing fuel atau bahkan bensol deh gitu Om. Sampai Om sendiri aja pada saat itu akhirnya gue mau coba nih gitu. Dia berapa kali sih daya ledaknya Om kalau diukur satuan gitu Om? Kalau itu agak kesulitan saya. Agak kesulitannya ya mereka juga nggak ngukur itu gitu loh. Mereka mengukur lebih ke horsepower-nya. Nah, itu horsepower-nya itu emang ngelonjak tinggi gitu sampai WJ 250 cc itu 32 atau horsepower-nya kalau nggak salah ya. Nanti tolong direvisi aja kalau lebih. Itu kalau kita pakai nos yang kita taruhlah step 3 aja. Step 3 itu saya ukurannya dengan spuyernya. Kita naikin yang lebih besar kan ada angka-angkanya. Itu sistem yang saat kita pencet itu ada sistem yang akan menyatu dengan mesin kita itu sekitar 70 horsepower. Dalam waktu? Ya itu sekejap pencet itu. Jadi tergantung sebesar apa mesin base-nya mesinnya apa. Kalau mesinnya cuma 150 cc ya mungkin nggak sampai segitu. Makanya lebih irit juga pemakaian itunya. Tapi yang ngeri juga ya. Tiba-tiba lonjakannya hampir 2 kali dong berarti Om. Ya itu memang 2 kali yang dari HP yang dihasilkan setelah motor itu dikorek gitu Om. Iya. Dilipat gandakan. Terbang. Ya makanya kita harus mikir kan balap itu tidak melulu mesin ya kan, kita teknologi sasis kita harus pikirin ini gimana mengantisipasi power yang sebesar ini. Kan kita juga harus mikir power itu berbanding lurus dengan kestabilan ya, walaupun lurus kan kita harus pikir gigi satunya sekuat apa, suspensinya harus gimana buat nahan powernya supaya tidak slide atau wheelie, itu kan harus diukur. Makanya gigi satu itu hitungannya suspensi itu begitu kita buka full power, gigi satu itu sekuat apa itu suspensi harus turun gitu, nggak boleh dia ngelempar. Gigi 2 dia harus sudah naik. Atas, iya. Gigi 2 dia harus sudah naik. Dan seirama ya Om? Iya. Masuk 1, begitu mau dioper 2, suspensi udah naik gitu ya? Udah naik. Baru masuk 2 gitu Kalau gigi 1 dia masih di bawah, dioper 2 ya jelas wheelie. Itu gitu. bagaimana caranya Om? Itu mahal banget, itu shockbreaker kan begitu. Mahal banget itu kan begitu. Itu kita Iya Om. Iya. Ya banyak lah sekarang udah banyak modifikasi ya, suspensi di mana, ini di mana, itu kan nggak kayak dulu kita mesti harus cari. Dulu saya sampai Ohlins sama Kayaba kita ambil PR-nya, kita ya. Tapi emang nyari nyaman saat itu memang belum banyak produsen suspensi kayak gitu. Kita kan kita makanya harus ngitung benar-benar lu drag ya benar-benar harus ngukur power lo seberapa yang dihasilkan, gigi satu lo seberapa. Jangan sampai tuh motor kan berdiri. Jangan sampai ya dibuka ya nyaman gitu, harus nyaman. Oper 2 nyaman. Makanya saya dulu waktu pakai nos itu di 200 meter paling 2 gigi. Gear depan saya 19. Jadi yang penting saya kuat, motor itu kuat ngelepas gitu. Begitu lepas kuat 19 belakang udah 30. Itu berapa ya? 33. 1933. Iya, dengan bobot itu saya anggap nyari nyaman dulu, karena kan nanti begitu kita pencet ada sistem lagi yang harus, kalau motornya
sasisnya nggak dihitung bener-bener, Iya. nanti timbulnya dia wheelie atau dia slide seadanya malah membahayakan. Bener, Kan itu saya banyak juga belajar sama teman-teman yang sudah ini sasis gimana, ini gimana gitu-gitu. Ya emang akhirnya diskusi tuh salah satu jalan Ya, memang. keluar sebenarnya Om ya. Berarti. Kita harus punya banyak teman supaya kita bisa ini kita bicara sasis, ini kita bicara mesin ya nggak bisa juga kita kerja sendiri toh tim gitu loh ya kan untuk menghasilkan itu. Dia warnanya pasti Om busa Om ya. Keluarnya dia gas. Gas seperti Coba kayak ini gas. Ini nggak masih ada nih. Om. Oh, kenceng Om. Gas. Tadi dia ada 1,5 juta. Di muka kita. Masih 1,5 juta Ya ini. itu gas. Aduh. Kalau segini dulu 30, waduh. Enggak. Gitulah. Itu kan bisa direfill. Oh, bisa direfill Om. Bisa direfill. Nah, itu direfill. sekarang gini Om. Saya juga agak sedikit bingung sebenarnya. Nitro oxide sistemnya. Sistem. Bagaimana dengan nitrogen abang-abang yang kalau di pom bensin kan nitro juga Om. Bukan. Oh, beda. Saya juga dulu berpikir gitu, ternyata bukan gitu. Bukan ya? Bukan. Dia memang gas khusus ya. Iya. Saya juga nggak paham karena saya itu juga diimpor dari luar kayaknya Indonesia. Saya kurang tahu ada. Karena memang jarang kan mengkonsumsi ini kan orang kan kalau masih buatan sana. Iya Om. Pasti Om memang enggak. Bukan nitrogen biasa gitu. Terus gini Om, ya kalau mungkin memang sampai lonjakan itu 2 kali, hampir mungkin ya, 2 kali atau Iya, lebih atau itu semua kira-kira kan 2 kali gitu kira-kira. Tergantung kita piston kita kuat nggak. Iya. Si dia kita nggak limit nggak. Dia bisa narik ke 20.000 RPM kalau kita salah ngitung dia narik ke 20.000 RPM kuat nggak mesinnya. Meledup Om. Nah itu 20.000 dia mah. itu. Kali MotoGP kali Om kuat. Iya makanya dia kalau kita pencet sekuat-kuatnya dengan step yang tinggi-tingginya spoiler kita nggak ngitung semau-maunya ya dia bisa narik 20.000 ya hancur semua mesin gitu. Inilah Mungkin dia. kalau 100 cc bisa 20.000 RPM wajar ya. Kalau 100 cc makin kecil cc-nya kan RPM makin tinggi gitu kan. Mungkin itu istilah engine killer ketika memang kita tidak memperhitungkan teman-teman akhirnya meledukin Nah, rusak ya semuanya. itu. Tapi kalau semua dengan perhitungan sih aman. Semua aman, mereka juga aman bikin. Makanya semuanya harus dihitung. Ini terus lagi nih, kalau misal nih Om, nabung dulu kali ya, misalnya beli ininya dulu satu, terus beli sepuyurnya. Enggak, sepaket itu. Hah? Satu paket dia. Nggak ada urusan tuh pokoknya tuh. Lu Iya, beli sepaket dia aja. karena kan ini kan ada elektroniknya. Itu kan kalau yang namanya solenoid itu kan hubungannya sama elektronik. Ada relay-relay semuanya. Nantilah, maksud saya next time kalau mau kita lihat langsung, saya keluarin motor yang memang pakai itu. Terus gini Om, ini harus stainless. Tenis. Stainless itu ternyata nggak hanya di sini ya, di knalpot juga kan sekarang udah pakai stainless Om. Mau nggak mau Om. Nah, misalkan nih, tadi misalkan ngasih sistem ini, Om udah berhitung mengenai berapa kompresinya, itu konsep mesinnya itu mau ditaruh di RPM berapa, ketika itu TPS dan segala macam. Apakah di Duata kan banyak teman-teman senior itu bilang salah satu kuncinya ada di knalpot untuk 2 tak. Ketika Om pakai ini, ada ubahan kah Om di knalpotnya itu sendiri Om? Apa Om jangan emang ada paketan nih knalpotnya juga? Sebenarnya gini, tadi yang penting sebetulnya kan saya bilang ini, kita sebelum pakai ini semua kita harus ketemu dulu powernya, kita harus ketemu dulu TM-nya. Tapi kan kita dibatasinnya ini mesin harus torsi karena itu harus rendah kompresinya gitu. Saat kita pakai mesin yang karakternya torsi besar, kita harus bisa ngitung dong knalpotnya butuhnya berapa. Kita harus bisa ngitung berapa headernya. Jadi untuk ketemu di RPM berapa. Biasanya start anak-anak sekarang kan drag di RPM-nya paling cuma 3.000. Lebih Om, mungkin sekitar 5.000, 6.000. Iya 5.000. Kalau dulu kan tinggi-tinggi gitu. Jadi belum sampai berpikir itu. Jadi memang kalau saya sih knalpot itu ending dari semuanya. Nggak. Mungkin saya tuh waktu itu hanya membesarkan header. Header itu kan saya pikir paling dekat dengan sumber panasnya combustion di 2 tak.
Itu hanya itu aja yang saya kuatin. Karena panas banget. Saya seling itu kenapa terbelah begitu, pecah gitu. Itu Renget, retak, berambut. ya nggak usah road race, nggak usah pakai nos, road race, drag race ya. Kalau 2 tak pecah. Iya, karena kepanasan. Panas. Karena kan dia kontak langsung kan ke situ. Kalau Om sempet ingat mungkin Om, apa Om dulu pernah ngukur suhu mesin itu naik sampai dengan berapa ratus derajat Om? Begitu disuntik. Kalau suhu mesin ya harus normal. Suhu kerja kan antara 90 sampai 110. Itu kan part semuanya ada standarnya gitu. Makanya kita harus mengembalikan ke suhunya semula. Kan kita kalau bikin motor itu kan perangnya sama panas. Suhunya harus dikembalikan ke semula, walaupun kompresnya tinggi tetap suhunya harus dikembalikan semula. Ya konsekuensinya macam-macam ya, pemakaian oli yang bagus, cooling yang bagus, gitu supaya suhunya turun dengan radiator yang dimodif sedemikian rupa supaya dia suhunya tetap turun. Karena kita nggak bisa ngelawan kodrat. Ya mesin lewat panasnya berarti ya itu tadi engine killer. Meleduk. Iya, semua tanpa nos pun begitu kan kita perangnya panas. Kan friksinya semakin tinggi. Apalagi mesin-mesin yang RPM-nya tinggi kan, berarti friksinya gesekannya makin tinggi. Berarti kita butuh cooling yang lebih bagus. Yang harus bagus bahkan. Iya. Apalagi udah disuntik beginian ya, kebalik gue megang. Ya ini belum endorse teman, belum ada endorsannya ini. Cuman emang gue penasaran. Kalau masang harus terbalik karena dia kan naik ke atas dan di sini selangnya di sini. Kalau kita naruhnya gini Om. Iya. Terbalik gitu, kalau nggak begini gitu. Tapi gini, kalau selangnya itu ada di sini gitu loh. Sorry, kalau motornya madep sana ya udah di sini, jadi dia karena gravitasi ya akan ke bawah, dia baru keluar. Gak ada Om, saya pikir kayak tabung LPG yang 3 kilo. Kesek. Dia murni. Iya. Beratnya lumayan ini, lebih dari 1 kilo ini sebenarnya. Kalau total, ya isinya nggak sampai. Tapi kalau misalkan ada teman-teman nanti mau pasang, ya ini lebih dari 1 kilo sih. Berarti buat motor-motor kebut begitu yang memang udah mumpuni secara spek, pasti akan nambah berat. Kalau motor standar Om, mendingan kan banyak nih Om, teman-teman itu emang mau coba gitu. Motor pasar berarti kalau memang harus mau dipakein ini ya perangkat yang lain juga ikut ganti berarti ya, nggak bisa. Ya intinya menghitung. Kalau misalnya metalurginya tampangnya udah langsung plug pasang thread gitu. Hancur. Nggak bisa Gitu. Karena kan motor standar itu kan kompresinya kayak 4 tak itu kan standarnya udah tinggi gitu kan standarnya karena dia harus bekerja dengan kompresi yang tinggi. Nah tadi Om bilang harus kompresinya low ketika pakai ini. Dia lebih low dari standarnya berarti Om? Iya. Lah lebih low lagi Om? Saya kisaran 5 sampai 6 lah kompresinya rendah bener. Berarti kan kita kalau kompresi rendah harus ngejalanin torsi, nggak perlu tinggi-tinggi. RPM yang ditempuh, saya mengantisipasi. Saya pakai si dia yang limitnya lebih tinggi, mengantisipasi saat saya pencet kena limit gitu. Makanya saya ganti. Iya. Takutnya putus-putus ya. Putus, itu aja. Makanya dibablasin. Iya, kita harus berpikir ngelimitnya. Kita harus bisa ngelimit dari itu sendiri gitu. Jangan makin enak makin ajar terus gitu ya. Banyak yang harus dirubah jadinya. Iya ya, ternyata putus rantai pernah saat ngoper gigi. Ya kayak gitu kan. Berarti kita semuanya harus bagus. Gear saya pesen special order. Iya, braking ya saat itu braking track 200, pengereman 300. Waktu diadu sama mobil itu, saya benar-benar pakai itu pengereman 300 nggak nyampe, nggak cukup. Karena braking system saya tuh ya biasa-biasa aja, saya pikir drag ya. Pengereman saya pikir cukup, track 200, pengereman 300, ternyata nggak cukup. Memang makanya semuanya jadinya jadi banyak kalau mau diseriusin semuanya ya banyak. Ini termasuk memang berarti ya udahlah, ini adalah part terakhir berarti ya ketika ibaratnya tuh motor ya sistem terakhir yang diterapkan di motor ketika tuh motor secara bawaan yang udah dikembangin udah mentok gitu maksudnya Om. Inilah salah satu pilihan terakhir berarti. Ya bisa jadi begitu, tapi nggak bisa. Misalnya awalnya bikin mesin yang dengan kompresi tinggi baru kencang, tanpa nos kompresi tinggi ya.
Begitu masukin ini bukan tambah benar. Berarti aduh, emang dari awal harus dipikirin. Nah, berarti ya? dipikirin. Nggak bisa ya berarti. Nggak bisa. Ya? Kirain. Yang struknya pendek-pendek, pistonnya besar-besar gitu kan, larinya ke kompresinya maunya tinggi. RPM gue jerit maunya Om. Maunya jerit. Tambah itu tambah habis semua. Bular. Aduh. Jangan. Berarti memang harus dihitung dari semuanya. Dari awal harus konsepnya berangkatnya harus dihitung. Maksudnya ya memang memperhitungkan. harus dihitung benar-benar. Terus gini Om, ini kok saya lihat sebenarnya Om pada akhirnya fokusnya di motor-motor gede sendiri Om. Enggak juga. Ya lagi kebenaran aja. Kebenaran lagi pada. Tadi gue dateng Omnya lagi ngorek-ngerekin. Iya, ya gitu. Ya saatnya ke teman-teman butuh kita ngerjain motor besar ya motor besar gitu, masih motor kecil ya motor kecil, banyak motor kecil ya. Iya, tetap ditampung juga. Iya. Meskipun sebenarnya ini gue nggak tahu nih. Ini tadi apa? Full pump ya Om? Iya ada masalah. Full pump. Kalau ini lagi dipasang quick shifter. Nah. Quick shifter, bawaannya di sendiri emang belum ada ya? Belum ada ya? Electric quick shifter ya. Electric quick shifter berarti ya itu. Sensornya ditaruh di itu Om? Di sticknya ya. Di sticknya aja? Stick. Persneleng? Ya ada modulnya. Ada modulnya. Sama pakai apa namanya itu Om? Translogic ya. Oh, Translogic ya pakainya? Iya, karena dia kan standalone. Standalone berarti nggak harus pakai ECU racing pakai motor standar juga bisa. Dia berdiri sendiri, nggak masuk ke sistem urusan otaknya dia kan gitu maksudnya. Nggak perlu. Om dulu pernah terapin itu gak Om? Sempet? Maksudnya nyobain quick shifter sendiri di motor? Nah itu, kalau di 2 tak saya waktu itu sempet. Memang agak sulit. Saya mau mengaplikasi itu di yang make dulu Honda RS GP itu udah ada pakai gitu. Tapi saya kesulitan untuk order barang itu gitu. Oh susah ya Om? Susah, sulit. Sudah berapa kali riset, belum temu juga. Mutusnya itu karena sistemnya beda ya. Ada beberapa kali saya error di modulnya itu sendiri. Karena memang dia mutus CDI bukan ECU kan gitu. Sistemnya beda. Nah kalau sekarang saya lihat ada produk-produk yang, ya saya lebih senang anak-anak remaja sekarang itu canggih Om. Iya. Canggih Om. Mereka bikin. Saya suka itu. Saya suka. Kalau bisa jangan pakai produk luar negeri kalau balap. Makanya biar kepacu maksud saya gitu. Iya Om. Saya pengennya gitu. Jadi sekarang kan kita mau semua udah ada kan, piston udah bisa, ECU racing udah bisa Indonesia. Iya. Crankcase juga udah bisa. Udah bisa. Kalau bisa makanya jangan pakai produk luar negeri untuk balap. Saya sih saranin itu supaya lebih maju sama-sama. Iya, semarak kita jadi. Iya. Jadi semua kalau kita bikin gado-gado tuh semua pakai sayurannya sama. Iya. Tinggal kita ngeraciknya aja yang beda. Cuman kalau ini emang nggak bisa kayaknya. Belum ada yang bikin sini. Sebenarnya bisa. Bisa. Sangat bisa sebetulnya. Lah. Sangat bisa sebetulnya. Ya cuman karena memang saya nggak ngembangin lagi karena memang kebutuhannya nggak urgent ya, gitu. Larinya emang udah ke anak-anak komunitas banyak kesini terus ngurusin juga motor-motor segede-gede gaban yang akhirnya ya mungkin fokusnya dipindah ke sini Om. Iya. Gitu. Kalau mau diseriusin ya bisa, itu kan kita bisa nyontek, kita bisa bikin kok. Sebenarnya anak-anak Indonesia harus bisa. Jangan nggak bisa. Amonium. Sama itu kan tinggal dicek berapa pressure dia, banyak tabung. Warning. Ini ya dia nyelabel ini. Jadi kalau misalnya isi, ini labelnya ini, nanti kalau kosong harus teorinya sana begitu. Jadi kalau isi ada stikernya isinya gitu. Nanti kalau misalnya kosong ya dibuang. Berarti bisa isi ulang Om? Jadi nggak boleh naik pesawat segala itu kan. Itu harus isi ulang, bukan bisa harus diisi ulang. Itu diisi ulang. Diisi ulang? Diisi ulang. Ada di Indonesia ada. Isi ulangnya? Ada, di sini ada. Memang saya juga punya. Ini teman-teman juga yang masukin itu teman-teman juga. Ya iyalah, Om kan circle-nya pasti ya lingkungannya emang udah. Ya teman-teman aja banyak sering nongkrong. Tapi keren sih maksudnya ya tahun segitu gitu Om udah coba hal yang baru. Yang perkara diterima atau tidak sebenarnya itu yang penting kan udah gue buktiin gue bisa out of the box. Itu pakai CDI yang tapi waktu itu maksudnya
dipencet, maksudnya dipakai kan Om maksudnya? Dipakai. Saya ada Sosmed beberapa nggak kayak gini kali Omnya dulu ya. Kalau ada beberapa dulu saya juga di wawancara semacam ini di TV juga. Ya dipakai, memang dipakai. Tapi kan masih harusnya gimana ya? Masih kayak momok juga nakutin gitu loh bagi orang yang belum tahu apa semuanya. Wah, ini dia pakai ini. Lah kalau free for all kan pakai apa aja yang namanya free for all gitu. Nggak masalah sebetulnya, nggak masalah. Hanya ini masalahnya nggak dikembangin itu aja. Sekarang masih berkutat, mereka masih berkutat putaran mesin aja. Dia nggak memikirkan sistem. Maksud saya, coba kita arahin yang anak-anak sekarang. Kita bikin sistem lah, kan banyak gitu. Banyak celah sebetulnya untuk kencang gitu. Jangan melulu yang dipikirin, ya mesin kalau udah maksimal itu ada sistem lain yang bisa kita pikirin gitu. Berarti kan kalau misalnya pakai ini nih Om. Kalau mungkin sekarang dilihat di teknologi yang mobil ada sekarang, keluaran pabrik padahal Om. CC-nya kecil-kecil, cuman dia sudah pakai turbo. Ya, itu pun akhirnya dia bisa dongkrak, horsepower-nya juga semakin bagus. Ya. Ini pun misalnya disuntik di motor yang CC kecil pun dia bisa ya bisa ngasih dampak yang sama gitu maksudnya Om. Iya, tapi kan ini kan bedanya kan ini harus di-refill. Iya. Kalau itu kan dia kan, kalau turbo kan udah memanfaatkan sistem yang ada. Kalau ini kan sistem pisah dengan dia independen. Iya. Kalau turbo bagian rangkaian dari si engine gitu Om. Iya, kalau ini kan niat banget gitu, orang sana niat banget, gue pengen kenceng, gue tambahin ini gitu. Ya mudah-mudahan yang lagi pada nyoba gitu bisa ketemu, karena sebenarnya nggak hanya tinggal pasang terus bisa kenceng, banyak banget yang harus penyesuaian gitu Om, di banyak partnya, settingannya. Lah kalau ini aja udah berapa biji sepuirnya, berarti kan Om juga udah nyoba-nyoba. Banyak ya, ya itu semuanya ngeriset ya, makanya kita harus ngeriset, jadi pintar nanti. Kalau tadi sempet gue nanya, dari partnya motor-motor besar ini Om, jangan kesini dulu deh, motor-motor SE. Kayak Om yang pakai itu di YZ, karena kan setahu saya juga banyak tuh teman-teman yang ada partnya dari YZ itu yang dipakai, entah itu kuil gitu, ya, entah itu pengarbiannya, iya gitu Om. Nah kalau itu udah bisa diaplikasiin di motor-motor yang motor pasar begitu Om, padahal itu SE gitu basicnya, apa motor-motor segede gini kan kemungkinan bisa nggak sih Om? Kan Om bongkar nih, Om ngeliat segala macam, ada kemiripan gitu, mungkin bisa dipakai substitusi. Kalau dari 4 silinder, kalau bicara ignition kayaknya agak sulit ya, karena dia 4 silinder ya kan. Ya mungkin dari mekanisnya kayak piston, klep, titanium, kan mereka udah mengadopsi sistem-sistem kayak gitu. Walaupun mereka motor umum pasar, tapi kan ya bisa dilabelin SE juga. Mereka QC-nya benar-benar gitu. Secara kita kalau misalnya bongkar motor biasa, nggak usah masalah sepele aja. Piston topnya itu selisih gitu, ada yang 08, clearance-nya, iya. Tapi kalau motor ini benar-benar karena QC-nya benar-benar, ya udah gitu. Makanya kalau yang saya lihat sih piston, klep, per klep, kayak gitu-gitu mereka bisa pakai. 600 cc, 4 silinder, 1 silindernya berarti 150. 150-an ya? 150. Ini termasuk karakter yang high RPM karena cuma 150 cc. Struknya pendek kan? Struknya pendek. Ya dia jalannya pakai RPM, bukan. Kalau yang 650 cc 2 silinder ini kan dia jalannya pakai torsi. Iya. Karena 325 cc per silinder. Sama ya itu. Tadi gue lihat tuh, Om ngasih lihat bagian di pengkabutannya dibuka gitu. Itu ada apa namanya ya? Trompetnya tuh. Velocity. Velonya kan bisa turun gitu tuh ya. Itu keren banget sih. Mereka udah mikirin segitunya gitu Om. Dan itu yang merintah ya si elektrik gitu Om maksudnya Om. Iya, semua untuk kenyamanan lah. Mungkin kayak Kips kali Om ya, nah itu baru saya buka bilang, gitu Om. mereka pengen nyaman. Jadi putaran low, mid, high itu pengennya bagus. Kayak di Superkip kan di low mereka Superkipnya masih tutup kalau kita bicara motor umum ya. Di midnya udah mulai ngebuka. Nanti di high dia ngebuka full. Berarti saat ngebuka full kan berarti kompresinya turun rendah. Kalau 2 tak mengadopsinya gitu. Direndahin kompresinya dia buat top. Seperti kayak di NSR kan dia pakai servo. Kalau dia mau jalan top speednya, ya tadi yang seperti velocity-nya dia langsung turun dan ditambah injek
diinjek lagi. Jadi injektor yang awalnya 4 jadi 8 dia aktif semua. Oh, itulah dia. Mungkin kerjanya di RPM Ya sekian itu dia pengen di low mid high-nya nyaman itu kendaraan gitu. Ngisi semua gitu maksudnya. Isi semua, iya. Ya itu kan teknologi. Yang mungkin kalau diterapin sih bisa aja, cuman mikir keras juga dong. Ya harus bisa. Begitu, Om. Kalau ya itu fungsinya kalau kita passionnya di situ ya kita mau lah kita ngerjain, kita harus mikir ini gimana bikin makanya kayak Dari standarnya begitu dibuka posisi TB-nya udah dangak, Om. Nggak perlu kita dangak-dangakin gitu, Iya, maksudnya udah dangak begini. Ya itu, jadi gravitasi bensinnya. Cerot. Iya. Keren. Terus mungkin gua akan bahas ini lebih lanjut ketika nanti Omnya ada waktu senggang begitu. Mungkin juga izin dulu kali sama owner-owner yang lain ketika mau dibahas itu lebih lanjut gitu, Om. Sama kalau mungkin ada teman-teman yang mau, boleh nggak Om pada main ke sini, Om? Ya silakan aja ngobrol-ngobrol di sini, tempatnya orang ngobrol-ngobrol aja. Nah, kalau barangkali ada teman-teman yang mau ke sini atau mau sekedar bertukar pikiran, boleh. Itu gua IG-nya Om gua taruh di link deskripsi. Gak apa-apa, Om ya? Sorry nih, Om. Jadi gua paksa. Rumit, tapi ya itulah. Kalau nggak rumit nggak ngobrol jadinya, Om. Begitu gini kan mau nggak mau kan mesti nanya ini. Orang dia duluan. Soalnya saya mau nanya ini tentang NOS gitu, Om. Saya agak bingung gitu karena saya mesti nyari tahu dulu siapa yang udah pernah pakai NOS, apa menjadi kendala segala. Sebetulnya yang pakai NOS banyak, cuman yang waktu itu yang aplikasikan ke 2 tak waktu itu ke motor lah ya gitu. Kita berpikir gitu. Ini sebenarnya punya Harley. Iya, dia kan ada dibagi klasifikasinya 125 sampai 175 kalau nggak salah. 175 sampai 200. Jadi itu yang membedakan nanti jetting sistemnya, jetting setnya ya. Kalau yang lainnya nggak sama aja, sama botol. Ini banyak ini spuyur-spuyurnya banyak saya. Ini cuman saya. Banyak nih salah satu contohnya teman-teman. Aduh. Ya memang udah harus. Kalau mau kenceng mungkin kesini arahnya kali ya. Ya mungkin kalau baru, Om. Baru semua, ya. Itu cadangan. NOS fogger. Oh, fogging. Fogger. Jadi kabel. Ada tulisannya tidak fuel, ada nitrous. Jalurnya nggak boleh kebalik kali ya? Oh, nggak apa-apa. Dia kan nanti nyemprot. Nanti saya ada link YouTube-nya yang maksudnya yang dia waktu dia pencet nih kerjanya ke sini ada kalau nggak salah. Ada, Om ya? Ada nanti saya. Oke, siap kalau begitu. Makasih banyak ya, Om. Ogut udah dibolehin mampir ke sini. Nanti kalau lagi ada waktu senggang, Ogut mau ngeliat yang udah ada itu ya, Om? Iya nanti. Thank you, Om. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum.